semua di acara Behind the Suits pagi ini. iConsulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi kalau untuk klien-klien kami selalu menjadi partner yang bergandengan tangan memahami kondisi mereka sesungguhnya untuk solusi yang betul-betul dirancang khusus dari kebutuhan unik di tiap perusahaan. Karena kami percaya bahwa tiap perusahaan berbeda, tantangannya berbeda. Dan sama halnya di Behind the Suit, di webinar ini, kami membahas topik-topik yang memang sedang in and very happening now untuk membahas berbagai perspektif dan juga memberi solusi terbaik. Nah, hari ini kami kedatangan seorang pahlawan behind the scene yang biasanya di balik layar untuk membuat perusahaan berjalan lancar dan tetap sukses. Tentunya dengan selalu memastikan seluruh talent di perusahaan dapat berkembang dan juga memberikan yang terbaik ya. So, please welcome. Di sini ada Bapak Riko Aryosa, seorang human capital practitioner yang sudah senior dan lama berkecimpung di berbagai industri. Welcome Pak Riko. Pagi, Mbak Pamela. Jadi kalau di kami sedikit awkward ya saya tadi kayaknya manggil Bapak karena beliau ini seorang coach juga dan biasa mengcoach eksekutif dimanapun. Jadi kalau kami biasanya menyebutnya Coach Rico. Nah, sedikit tentang Coach Rico nih ya. Boleh ya Coach, aku ngenalin Ya, sedikit. Pengalaman kerja yang luar biasa selama 24 tahun di human capital dan juga finance. Jadi sangat menarik gitu ya profilnya, bisa menggabungkan dua sisi bisnis dan juga sisi people management. Selama hampir 2,5 dekade itu, beliau sudah menunjukkan dedikasinya menjadi seorang expert di human capital dan juga keahlian beliau meliputi strategi HR, pengembangan talenta, kemudian juga tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengalaman dan keahliannya sudah membawa banyak perubahan positif dan peningkatan kualitas di berbagai organisasi yang beliau tangani. Jadi, apa kabar ini Coach Rico pagi ini? Alhamdulillah sehat Mbak Pamela. Mbak Pamela gimana hari ini? Alhamdulillah, dan excited juga karena kita akan bahas sesuatu yang cukup viral sebetulnya, Coach. Iya, ya, siap. Kita bisa banyak diskusi nanti. Ya. Jadi sebelum mulai diskusinya, boleh saya share sedikit tentang tema hari ini. Izin saya ingin membahas mengenai latar belakangnya, yaitu tentang Gen Z. Nah, Hmm. Gen Z ini selalu jadi hot topic kan. Kalaupun saya meeting ke klien-klien, kayaknya selalu ngomongin Gen Z gitu. Sedikit tentang Gen Z ya. Generasi Z ini lahir di antara tahun 95 dan 2010. Mereka itu punya pandangan karir yang sedikit berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Jadi, kalau ditanya biasanya, dan juga dari penelitian survei di berbagai organisasi, ketika mereka ditanya, preferensi mereka adalah perusahaan yang menawarkan lingkungan kerja yang inklusif, kata mereka, fleksibel, dan juga terutama mendukung kesejahteraan karyawan untuk menarik minat mereka ke sana dan juga kecenderungan ketertarikan terhadap remote working environment dibanding mungkin generasi sebelumnya yang enjoy untuk datang ke kantor setiap hari gitu ya. Jadi istilahnya mereka itu sangat menghargai keberagaman, mereka inklusif dan juga mereka mengutamakan kesehatan mental di tempat kerjanya. Jadi kalau sedikit tentang Gen Z, mereka itu kalau ditanya pengalaman kerja yang seperti apa sih yang mereka inginkan? Mereka seringkali bilangnya mereka ingin sesuatu yang lebih personal, artinya sesuatu yang memang mereka secara passionate itu align dan juga punya makna, punya purpose, sehingga mereka bisa mendukung perusahaannya dengan lebih tanggung jawab gitu ya. Nah, jadi sedikit tentang Gen Z di sana dan saat ini Gen Z ini lagi ramai banget dibahas di media sosial, terutama di TikTok, Hmm. yaitu platform yang jadi marak dipakai gara-gara Gen Z juga kayaknya. Kalau Platform Gen Z para nggak Gen Z mulai ya? tumbuh sih pakai TikTok. Coach Rico ada TikToknya? Ada, tapi saya nggak aktif lah. Cuma lihat-lihat aja. Iya. Jadi eh,
Yuk kita lihat apa sih yang lagi viral di TikTok membahas tentang Gen Z. Silakan. Fakta interview anak Gen Z zaman sekarang kalau dipanggil buat interview kerja. Apa Nov kemarin jawabannya pas dipanggil interview kerja ada nanya apa? Butuh mes. Tahu butuh kerja apa butuh tempat tinggal? Cari mes. Kan nanya. Gak mau sales, gak mau telemarketing, maunya back office. Udah gitu gak punya pengalaman apa-apa. Nah, kelar. Situ lulusan jurusan apa sebelumnya, kuliah di mana? Udah kayak dari kampus bagus aja loh. Emang kayak gimana sih di perusahaan kalian sebelumnya tuh kenapa sih? Ada apa gitu loh? Sebenarnya mau kerja di broker orang di bank aja dulu juga cari nasabah. Iya, semua sama pekerjaan tuh nyari aja. nasabah. Yang penting kan duit. Capek banget sih anak-anak zaman sekarang kayak dikasih pekerjaan milih-milih. Cari yang mau ngutang, yang pinjaman. Lo asuransi lo cari klien. Di bank lo cari klien juga, cari nasabah juga. Terus bedanya apa? Capek gue. Malah bagus kalau udah basic itu cari klien. Lu maunya apa? Admin yang kerja di depan bar doang, operator. Ya tapi parah banget sih anak Gen Z zaman sekarang, anjir, tolong banget jangan milih-milih Mereka tuh pekerjaan. gak mau capek. Gak mau capek tapi pengen duit. Jadi ani-ani aja ya gue. Jangan kerja. Ani-ani juga resepnya dibunuh ya, Gen. Oh nggak disikat sama istri sahnya. Karena Tapi Jadi kalau yang aku tonton, dia nggak ada nyuruh jadi ani-ani gara-gara nanya mes guys, bukan. Kalian jangan salah tangkap. Cuman kayaknya ada sesuatu yang cocok untuk mereka, lihat ini ya. Nih, Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertiannya jika seseorang mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata penghinaan, maka tergolong memenuhi unsur dari Pasal 315. Ya, jadi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang yang diwawancarainya tadi ya, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara. Itu tuh kalian ngomongin orang loh, rame-rame gitu, sampai bilang jadi ani-ani, ya walaupun konteksnya bukan karena Messi itu ya bukan. Padahal sebenarnya Mbak itu masalah selera aja nggak sih? Mungkin dia bertanya itu karena dia pengen kerja ya sesuai maunya dia. Gitu loh, dan kalau ternyata si kandidat nggak sesuai dengan harapan kalian yang mau mengerjakan apapun, bukan salah dia gitu. Jadi harusnya kalian nggak berhak dong ngomongin orang kayak gitu, lalu divideoin dan diupload di medsos. Kalau mungkin kalian omongin diam-diam ya itu urusan kalian lah sama Tuhan yang tahu itu. Tapi masalah ini kalian upload di medsos dan kalian ngomonginnya generasi Z. Itu nggak bisa dong dipukul rata kayak gitu. Justru bisa nggak sih Mbak diambil kalau ternyata si orang itu dia kritis gitu loh. Kayak mes tuh kan emang sesuatu yang kita boleh banget nanya. Kalau aku pribadi, waktu aku kerja ya aku dikasih mes Mbak. Gitu. Nggak salah dong kalau semisal aku pindah tempat kerja nanti, misal aku tanya ada mes nggak gitu kan nggak masalah. Itu namanya bertanya karena dia kritis aja sih ya, nggak kayak mbaknya. Terus mbaknya bilang kan kayak yang penting duit. Beberapa orang nggak soal duit mbak. Beberapa orang nyari tempat kerja nyaman, nggak toksik kayak kalian gitu. Dan nggak soal duit gitu ya, yang apa namanya melakukan berbagai hal lah. Yang penting punya duit gitu. Enggak, ada orang yang kayak oh kayaknya ini nggak sesuai deh dengan aku nggak deh gitu. Ya, terus aku nggak tahu mbaknya dari kampus mana ya sampai kayak gitu kali. Cuman kayaknya yang tadi tuh bisa ditelaah dengan baik. Pasal yang tadi aku bacain gitu mbak. Itu kalau menurut mbaknya atau teman-teman deh, menurut kalian itu termasuk penghinaan atau kayak gimana ya? Yang tahu-tahu aja. fakta Gue kelahiran tahun 99, jadi gue termasuk Gen Z. Dan saran gue ya kak, ataupun siapapun yang di atas generasi Gen Z, gak usah mengeneralisir orang berdasarkan generasinya.
lagi rame nih, ada satu orang milenial bikin VT mengkritik Gen Z, terus kayak ke take down karena di report sama warga-warga Gen Z TikTok. Dan dia bikin VT terbaru bilang kalau misalkan Gen Z itu serem banget, jangan lamar di kantor gue. Nah, kata para si Gen Z ini itu perusahaan pialang dan sepertinya dia HRD-nya. Nah, Gen Z itu apa? Nih, berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020, Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012. Karena hal ini jadi banyak Gen Z yang speak up dan mereka juga cerita kalau mereka juga sebekerja keras orang-orang di atas generasi mereka. Tapi ya caranya berbeda-beda. Kalau opini gue pribadi, ini bukan masalah generasi, tapi masalah kepribadian orang masing-masing. Gue liat kok orang-orang di sekitaran gue yang Gen Z, mereka kerja korporat, itu bener-bener ambis banget. Dan bahkan kayak baru kerja 1-2 tahunan, posisinya udah lebih tinggi daripada orang yang udah stuck lama gitu. Dan dia generasi atas loh yang stuck ini, tapi gak naik-naik karirnya. Bahkan yang lebih dipercaya sama bos, itu ya teman gue yang Gen Z ini. Contoh lainnya nggak jauh-jauh adik gue sendiri. Dia kelahiran 2001, 2 tahun di bawah gue, skip SMA, kita kuliah dan lulus bareng, nilai dia lebih bagus daripada gue. Waktu itu kita kuliah di Malaysia dan throwback pas Covid, harus cari magang. Lo tau kan sesusah apa cari magang, apalagi di company yang bagus. Nah, adik gue apply di startup terbesar di Indonesia, dari ratusan orang, kepilih 3 orang doang dan salah satunya adik gue. Setelah magang itu, atasan dan timnya suka banget sama dia, jadi ditawarin untuk kerja di tempat itu setelah lulus kuliah. Jadi udah ada jaminan kerja, lo bayangin dari zaman dia magang. Dan dia masuk ke situ. Terus itu kerjanya gila banget guys. Gila banget. Ya, kerjanya capek 15 jam sehari, tapi dia bertahan sampai akhirnya dia ngerasa oke, ini udah cukup pengalamannya dan gue ingin mencari pengalaman baru. Lo bayangin sampai ditahan ya sama tim dia untuk jangan pergi. Dan itu zaman-zaman lagi PHK besar-besaran di Indonesia. Dan sepertinya dia tidak ingin di PHK gitu loh. Jadi kayak malah yang mau di PHK itu adalah yang orang udah lama kerja di situ dan generasi di atas adik gue. Udah dikasih tawaran dan posisi lebih tinggi, adik gue nggak mau, padahal dia baru kerja 1 tahun di situ, ya. Dan bahkan udah banyak orang yang udah kerja lebih lama di situ dibandingkan adik gue. Nah, terus dia tetap keluar dan akhirnya masuk ke perusahaan yang besar dan udah lama banget ini di Indonesia. Tapi cara kerjanya masih kolot, isinya tuh orang-orang yang 10 tahun, 20 tahun di atas adik gue. Jadi adik gue termuda di perusahaan itu. Cara kerja dia lebih cepat daripada generasi atas, dia disukain juga sama atasan dan timnya. Lagi-lagi udah tuh berlalu kan. Nah, makin kesini dia ngerasa ini slow pace banget gitu, gue nggak bisa di company yang kayak gini, kayak dia butuh sesuatu yang lebih efisien dan lebih cepet gitu. Ya udah, akhirnya dia meninggalkan lagi perusahaan itu, tapi lagi-lagi diimingin posisi lebih tinggi sama gaji lebih tinggi. Lo tau kan kalau lulusan luar fresh graduate itu gajinya 2 digit ya. Adek gue ditawarin seperti itu, dan lo bayangin gimana orang-orang yang sepir dia dan bahkan posisinya di bawah dia. Itu again, kalau kita mau ngomongin generasi, itu generasi di atas dia. Belum lagi atasan gue, generasi atas, rese mampus, ngerasa dirinya paling bener, yang paling ngerti segala sesuatu, tapi gue ngerasa kerjaannya kurang efektif. Ya, dia dengan caci makinya, dengan nyinyirnya itu, tapi apa ujung-ujungnya? Dia yang dikeluarin dari perusahaan. Hah? Terus gue yang dipertahanin. Masih ada nih karyawan yang kerja di kantor orang tua gue, ya. Itu kalau mau ngomongin generasi atas banget tuh. Terus mau dibandingin sama Gen Z yang kerjanya udah adaptif sekarang, yang udah kayak lebih efektif, sosial media lebih cepet gitu-gitu. Aduh, udah, kata gue ini sebenarnya balik ke orangnya masing-masing. Kita jangan membedakan satu sama lain berdasarkan generasi, karena jadi banyak counternya, Kak. Gue nggak bilang semua Gen Z seperti itu. Ada juga yang males-malesan, gak ada effort, tapi pengen uang besar. Itu banyak banget ya, maunya gampang karena era digital ini. Tapi ya generasi atas juga banyak banget gitu loh contohnya. Jadi balik ke kepribadian masing-masing. Bisa jadi juga perusahaan lu kayak kasih ekspektasi atau iming-imingin, tapi pas Gen Z-nya masuk dan kerja di situ, jadinya banyak ngeluh, banyak ya berhenti karena ya emang gak sesuai sama yang awalnya lo janjikan gitu, kayak ngeprank. Kok banyak yang generasi atas ini bertahan aja gitu di perusahaan gue? Ya mungkin lu belum nemu aja Gen Z yang cocok gitu loh, yang kerja di tempat lu, dan mungkin emang gak sesuai sama goals mereka di dalam hidup dan karir mereka yang mereka mau. Sepertinya kan juga perusahaan kalian tuh selalu ada info loker tiap harinya mencari ya pekerja. Nah, menurut gue ya sebenarnya kualifikasinya tuh lebih cari orang yang butuh duit sih, yang butuh duit dan mau berusaha, bukan yang berdasarkan CV dia kelulusan apa, maksimal umur berapa, atau yang bisa ini itu, atau yang bisa banyak hal, kayak kurang gitu loh. Kalau mau lu cari orang yang emang BU banget gitu loh, terus kasih tahu nih kerjanya apa gitu, nggak usah kayak sosokan bikin kualifikasinya susah banget masuk ke situ, tapi besoknya langsung di interview aja terus dicecer-cecerin terus gitu loh. Sekian tanggapan gue, jadi ini balik ya ke kepribadian orang masing-masing, bukan masalah generasi.
Seru banget ya. Jadi sebetulnya pembahasan Gen Z ini kayak nggak ada habis-habisnya gitu ya, Coach. Em, Seiring dengan Gen Z mulai masuk ke dunia kerja tuh generasi-generasi milenial dan di atas-atasnya mulai mengeluhkan keberadaan mereka di corporate dan sebetulnya memang mendorong banyaknya perubahan. Tapi memang di yang video pertama, kalau lihat di komen-komennya sih, banyak orang yang mengomentari bahwa dia nggak etis gitu ya, untuk langsung menghina dan segala macamnya. Karena banyak yang juga mengatakan bahwa seperti yang video kedua, nggak semua Gen Z itu semales itu loh gitu, dan nggak, jangan digeneralisir. Saya sih penasaran nih sama pandangannya Coach Rico yang udah lama banget bertahun-tahun di human capital, dan pastinya juga merasakan memanage Gen Z dan meng-hire banyak Gen Z. Kira-kira kalau buat Coach Rico bakal hire Gen Z nggak? Kalau saya hire Gen Z karena dari pengalaman saya ya selama ini, Gen Z ini menarik loh, Mbak Pamel. Mereka Menariknya tahu gimana tuh? persis apa yang mereka inginkan. Itu paling penting kan. Bagi kita kan sebagai praktisi gitu ya, kalau kita interview orang kan kita harus tahu mereka itu punya keinginan apa. Tanda kutip lah, punya cita-cita apa. Setelah mereka tahu punya cita-cita apa kan baru kita tanya, bagaimana kamu bisa apa rencana kamu untuk mencapai cita-citamu gitu kan. Nah, apa yang di action plan yang dibuat sama mereka. Itu sekarang Gen Z udah sampai situ sebenarnya. Jadi menarik tuh Mbak Pamela. Nah, Menarik Gen Z ya, itu. kalau untuk Coach Rico sendiri, karena mereka itu kedengarannya tadi kan Coach Rico menyampaikan mereka itu tahu banget apa yang mereka inginkan gitu ya, Betul, betul. dibanding generasi sebelumnya. Boleh nggak sih ngasih contoh dulu waktu pas nge-interview mungkin generasi sebelumnya kayak milenial gitu ya, waktu pas mereka mulai-mulai masuk ke dunia kerja, sama versus sekarang para Gen Z ketika lagi di-interview buat masuk kerja. Hmm. Nah, yang pembedanya begini. Beberapa waktu yang lalu gitu ya, kalau kita interview, walaupun mereka lulusan terbaik gitu, saya akan tanya pasti pertanyaannya, kenapa kamu mengambil jurusan apa, background kuliah mereka kenapa? Terus jawabannya macam-macam lah. Ada yang karena ikut teman, ada karena dipaksa orang tua, dan segala macamnya. Kedua, saya tanya, pada saat mengambil jurusan itu sebenarnya ingin mau jadi apa gitu? Mau jadi apa? Profesi apa yang mau dicapai mereka? Nah, itu masih bingung gitu. Jadi sebenarnya memilih profesi itu banyak alasannya, ini gampang masuk ke universitasnya gitu. Dan segala macam lah ya. Nah, terus bicara, oh ini adalah kalau ngikut teman karena ada teman di sana diikut. Jadi menurut aku pembedanya sekarang ini, para Gen Z itu mengambil kuliahnya kebanyakan yang saya temui itu sudah sesuai dengan keinginan dia gitu. Hmm. Ingin menjadi apanya udah jelas. Nah, ini mungkin karena faktor informasi dari eh, internet segala macam, dia udah lebih banyak browsing segala macam ya tentang profesi. Nah, ini menarik. Kenapa? Bagi saya kan kalau mereka aja nggak tahu mau ngapain, mau misalnya kalau mau jadi sesuatu terus ada gap kompetensi yang kurang kan mereka bisa meluat action plan untuk upgrade kompetensinya gitu kan. Ngerti apa yang harus dilakukan, ngerti harus dicapai gitu. Goalsnya apa, jangka pendek, jangka panjangnya. Nah, kalau Gen Z jelas banget. Ini menurut saya ya, dari hasil pengalaman saya hampir berapa nih, mungkin ribuan lah yang saya Tuh, interview selama ini iya. gitu ya. Nah, itu juga yang mendorong saya pada waktu lalu itu nulis buku bagaimana mendorong teman-teman generasi-generasi muda itu untuk ngerti tujuan hidupnya. Kamu harus punya tujuan apa? Kenali dirimu, gitu kan? Terus buat rencana masa depanmu. Terus ya dikejar gitu, diisi kompetensinya. Itu buku itu saya rilis ya beberapa tahun yang lalu. Nah, itu membuat saya mengatakan, oh, beda dengan Gen Z hari ini. Mereka kuliahnya semangat lah ya, jurus-jurusan favorit incaran Iya. mereka. Malah mereka pengennya kuliah ke luar negeri gitu ya. Mencari beasiswa, Mhm. rame-rame. Semangatnya beda loh, Mbak Mel. Mhm. Walaupun pada saat kita ngambil rekrutmen, kita punya kualifikasi tertentu kan, sesuai dengan Mhm. posisi yang kita tawarkan. Itu beda, itu seleksi, faktor seleksi. Tapi kalau faktor faktor people-nya beda, tapi bukan bicara semua generasi di bawah di atas dia itu jelek, tidak gitu ya. Nah, saya Mhm. menemukan seperti itu aja. Kebanyakan generasi-generasi sebelumnya
belum mengenali dirinya dulu secara pribadi. Kalau Gen Z, dia sudah kenal dirinya, tapi kita tidak Hmm, mengenali mereka gitu. Itu aja sih, Mbak. iya. Wow, perspektif banget tuh. Jadi kalau aku dengar dari Coach Rico, malahan justru Gen Z itu lebih punya grit ya. Betul, Maksudnya, nah, eh, itu kan sesuatu yang bagus nih kalau di dunia kerja. Dia punya dedikasi, dia tahu apa yang dia mau, kita jadi nggak bingung. betul. Nah, kalau untuk Coach Rico sendiri nih, selama ngurusin Gen Z, apa tantangan paling greget yang pernah dialami? Karena kan pasti dari sesuatu yang positif ada juga nih yang menjadi-jadinya tantangan baru gitu ya buat kita semua human capital practitioner. Oke. Gen Z itu biasanya kalau kita kasih sebuah pekerjaan atau penugasan, mereka ingin tahu ini tugasnya untuk apa, ujungnya mau kemana. Itu detail lah, pengen tahu detail mereka. Karena mereka tidak mau mengerjakan sesuatu yang membuat mereka buang-buang waktu gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita pada saat kondisi deadline, kita pengen cepat, udah lakukan gitu. Itu kadang-kadang dia bertanya. Nah, itu kadang-kadang ini anak kritis banget, atau cerewet banget sih gitu. Nah, kita kadang-kadang ini sebenarnya malas bekerja, banyak tanya, cari-cari alasan, atau dia ini pengen tahu melakukan ini apa pekerjaannya, atau dia mau cari cara bagaimana kerja itu lebih cepat efektif. Nah, kadang-kadang kita salah duga di situ kalau kondisi deadline gitu ya. Nah, anak-anak Mm-mm. ini pengen tahu tujuannya apa, kerjanya seperti apa, detail, terus dia akan cari jalannya gitu. Dia melakukan riset sendiri, bertanya kemana-kemari gitu ya. Google itu sumber mereka untuk cari informasi, sehingga dia lebih Mm. pengen cepat bekerjanya sebenarnya. Mereka tuh paling males loh kerja lama-lama sebenarnya ya, secara natural anak-anak ini gitu. Jadi masalah kita adalah yang paling problem adalah masalah komunikasi aja dengan mereka. Di saat deadline kita ingin cepat, dia bertanya, kita jengkel nih gitu kan. Tanya mulu ini gitu kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kondisi-kondisi sedang berjalan stabil, nggak ada deadline, itu diskusi mereka enak. Mereka banyak ide-ide loh, Mbak Mel. Sebenarnya ya. Hanya itu Mm. aja. Kalau background pendidikan segala macam, mereka udah jago lah mereka. Hebat-hebat kok. Apa tips-tipsnya nih buat para manajer Coach Rico? Yang Nah, lagi nanganin Gen Z yang kayak gitu, yang mungkin kritis ketika dikasih kerjaan malahan-malahan nanya balik gitu ya. iya, iya, Apa iya. tips-tipsnya? Sebenarnya ini menurut saya ya, tip praktis yang bisa kita lakukan, kita sebagai atasan gitu ya, sebagai manajer atau sebagai supervisor anak-anak ini. Ada beberapa yang bisa saya share. Satu, kita harus apa bahasanya, membangun komunikasi yang terbuka. Jadi kita Hmm. pastikan ada saluran komunikasi yang jelas dengan mereka terbuka. Nah, dan menghargai mereka tuh pengennya ya omong apa adanya gitu. Walaupun tanda kutip ya, walaupun berat ya kita omongkan gitu. Entah itu targetnya, Hmm. entah itu cara bekerjanya, kita bicara transparansi aja. Nah, kita harus kalau terbuka, kita harus siapkan channel komunikasi ala mereka. Saya Hmm. komunikasi dengan Gen Z itu kebanyakan ya di sosial media, di WhatsApp terutama ya, di WhatsApp komunikasi terus. Ya akhirnya kita ngikut gaya mereka lah, ngetik, Hmm. voice note gitu-gitu deh. Nah, kalau kita ketemu one on one ya pada saat penting kita panggil one on one. Jadi kita bangun komunikasi ala mereka dan lebih transparansi kita apa adanya. Targetnya berat ya kasih tahu ini berat, tujuannya ini urgent kita harus kasih tahu. Kedua, kita juga harus menyediakan apa apa namanya peluang juga kepada mereka untuk pengembangan diri mereka. Jadi kita harus berikan Hmm. kesempatan untuk mereka mengembangkan diri. Kadang-kadang kita skeptis kan dengan mereka. Ini anak-anak masih tanda kutip ya unyu-unyu ini bisa nggak kita kasih yang berat. Nah padahal anak-anak ini itu ingin sekali mengembangkan diri, ingin cari tantangan. Nah kita harus berani nih memberikan sedikit apa ya sedikit peluang ke mereka untuk mengembangkan diri. Mereka suka loh, karena mereka itu tanda kutip seperti generasi yang multitasking. Mereka senang bekerja satu dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, yang paling penting banget adalah kita harus memberikan feedback yang konstruktif secara apa ya? Kalau kalau perusahaan kan biasanya kan feedback itu setahun sekali saat performance review atau setahun dua kali. Nah, Gen Z ini dia itu sangat menghargai feedback. Kalau bisa feedbacknya sering, sering itu ya kalau bisa setiap ketemu kasih feedback gitu. Karena mereka butuh banget apa namanya? Butuh banget masukan dari orang-orang. Nah, kadang-kadang kita salah nih nge-feedback. Gen Z itu Hmm. pengen di feedback spesifik. Kalau salah apa, kasih tahu salahnya bagaimana. Dan
Dan kalau dia nggak tahu di mentoring ya, di mentor bagaimana cara mengerjakannya. Nah, mereka tuh terbuka untuk feedback. Mereka senang feedback. Nah, makanya sekarang di risetnya McKinsey itu, sekarang kita Hmm. feedbacknya itu sekurang-kurangnya sebulan sekali gitu. Nah, kalau saya lakukan feedbacknya kapan? Saat ketemu mereka, saya feedback. Pekerjaannya kemarin, Hmm. ke depan harus ngapain? Ya, kita feedback. Kalau dia nggak tahu, kita lakukan mentoring. Nah, teman-teman atasan itu harus tahu bagaimana cara feedback. Feedback bagi saya adalah semacam coaching, mini coaching lah ya, coaching-coaching sederhana yang tidak harus resmi, coaching metodnya ya. Itu feedback. Nah, yang terakhir yang paling-paling membuat kita sebel adalah flexible time. Mereka itu ingin bekerja suka-suka mereka gitu. Sesuai dengan jadwal mereka aja, fleksibel gitu. Kita ingin urgent, Tapi bukan berarti nggak dikerjain ya, Coach oh ya? enggak, mereka kerjakan. Mereka kerjakan dengan waktunya mereka. Nah, mereka tuh kadang-kadang, tanda kutip, malah aku bilang mereka lebih dari generasi-generasi kita. Mereka bekerja at any time. Nah, ini aku khawatir juga kesehatan mereka. Jadi mereka itu pengennya jadwalnya itu mereka fleksibel. Tapi goals-nya tetap. Karena dia butuh keseimbangan. Contoh nih, saya kasih pekerjaan, deadline, dia bilang, Pak, aku ini dulu ya, main tenis dulu, habis itu aku kerjakan. Bayangkan mereka jam 4:30 pulang kerja, tenis dulu, nanti masuk habis maghrib, isya dia kerja gitu. Beda sama kita kan, kalau kita kan kerja dulu sampai selesai, pulang gitu kan. Nah, Iya. mereka enggak, mereka berhenti dulu, Mm-mm. main tenis dulu, segala macam. Atau udah main basket. Artinya anak-anak Hmm. Gen Z ini butuh fleksibilitas kerja dan mereka ingin bahasa keren sekarang adalah balance life work balance-nya, work life balance-nya itu ada gitu. Nah, ini kita harus Hmm. memperhatikan. Ini dari hasil pengalaman saya, Mbak. Ya, jadi Hmm. ada 4 lah ya. Satu, bangun komunikasi yang terbuka dengan mereka, dengan channel-channel mereka, cara mereka. Kedua, menyediakan peluang pengembangan ke mereka karena mereka butuh tantangan untuk dikembangkan. Jadi jangan khawatir, kita optimis saja mereka pasti bisalah meningkatkan kompetensi mereka. Ketiga, berikan feedback yang konstruktif secara rutin gitu. Mereka butuh itu, tapi Hmm. spesifik dan konstruktif. Jangan dimarah-marah, diomel-omel aja gitu. Konstruktif. Pakai metodenya coaching method gitu ya. Keempat tadi, Iya. kita harus apa ya? Flexible time kita akhirnya fleksibel juga dengan mereka. Oke lah, Hmm. main tenis dulu apa dulu, tapi kita tanggalnya, jamnya harus, deadline-nya harus dipegang gitu. Nah, itu yang bisa Hmm. saya share kira-kira beberapa Hmm. tips yang saya lakukan beberapa waktu ini dengan Gen Z. Gitu, Mbak Pamit. Tapi terbayang ya, maksudnya itu sangat mengejutkan gitu untuk Betul. generasi sebelumnya yang terbiasa kita itu dikasih feedback dulu itu setahun sekali. Setahun sekali. Beruntung kalau 6 bulan sekali. Iya nggak sih? Betul, enam betul. bulan sekali aja itu organisasinya udah progresif kayaknya gitu Iya, ya. iya. Dulu tuh performance review malahan namanya, bukan Mm. feedback. Kemudian tentang fleksibilitas, jadi kayak ya nggak nyalahin juga sih generasi sebelumnya pasti ngerasa kaget karena kita biasa Kaget. kayak oke ya udah datang jam sekian di absen ya kan Mm. pulang tank jam sekian ketika pulang udah nggak nyentuh lagi tuh kerjaan gitu kan harapannya itu work life balance tapi ujung-ujungnya tetap di telepon juga kan setelah kerja Iya, juga betul, gitu. betul. Iya, yang ternyata work life balance sebetulnya generasi sebelumnya yang nggak punya itu gitu ya. Em, ini menarik kalau menurut saya karena ya pastinya makanya ini membentuk kayak gap atas persepsi gitu ya. Betul, betul. Generasi sebelumnya sama generasi yang baru ini Gen Z. Em, aku pernah baca gitu ya Coach Rico ya. Di sekarang tuh yang lagi happening dalam segi culture itu culture-nya Netflix. Mm. Namanya dia no rules rules. Literally dia itu nggak ada rules organisasi. At all, nggak ada jam kerja, there's nothing. Dan sebetulnya itu didorong karena ya keberadaan Gen Z yang makin banyak dan kita ingin tetap produktif. Tapi memang kunci dari kenapa mereka bisa sukses tanpa rules dan organisasinya pun have no rules adalah karena empowerment gitu. No Iya rule is betul-betul rule. dikasih ke iya no rules is the rule gitu. Is rule. Tapi yang mereka sangat gaungkan adalah, oh kita harus mengempower setiap orang gitu ya, bahwa mereka punya responsibility masing-masing and just get it done however you wanna do it gitu kan. Nah, ini kan pastinya untuk si Netflix aja untuk masuk ke culture itu kan pasti sebuah tantangan besar gitu. Mm. Menyelaraskan perspektif generasi sebelumnya sama generasi Gen Z. Kalau berdasarkan pengalaman Coach Rico sendiri, biasanya tuh gap antar generasi yang paling dirasakan
pas mereka dua-duanya ada di kantor apa biasanya coach? Nah, gap yang yang tinggi yang beda gitu ya. Ini antara mereka ini misalnya ekspektasi nih. Ekspektasi antara kita manajemen dengan Gen Z itu kadang-kadang berbeda gitu ya. Hmm. Satu yang paling gapnya adalah tadi Gen Z ini kan pengennya kalau bekerja itu harus memahami dulu nih visi misi perusahaan, bagaimana targetnya dan segala macamnya. Karena apa? Karena mereka ingin berikan kontribusi. Padahal kita dulu kita masuk kita nggak peduli tahu lah apa visi misi perusahaan, kita tugas kita kerjakan Hmm. koordinasi kita ya. Mereka nggak. Hmm. Mereka ingin tahu visi misi perusahaan. Loh, mereka itu kebanyakan mengelamar perusahaan-perusahaan yang sudah jelas visi misinya. Apalagi sekarang mereka pengen banget tuh terlibat dengan sustainability, lingkungan segala macam. Tuh mereka pasti akan perusahaan-perusahaan yang apa namanya mengkampanyekan masalah sustainability pasti lagi laku-lakunya dengan para Gen Z ini. Nah, mereka ingin memberikan kontribusi sosial mereka sebenarnya ya. Nah, kadang-kadang kita itu gap-nya tidak memberikan mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan dengan jelas dengan mereka. Visi misinya di sini itu punya karakter perusahaan seperti apa, cara bekerjanya bagaimana, itu harus detail ke mereka. Itu. Terus adalah perbedaan ekspektasi itu kadang-kadang di saat kita melakukan diskusi rutin dengan mereka, nah kita tidak menselaraskan ekspektasi gitu. Kita hanya berikan tugas ke mereka, tapi kita nggak kasih tahu ekspektasi kita apa terhadap assignment itu. Ekspektasi kita apa terhadap anak-anak ini masuk ke perusahaan. Nah, kita harus jelaskan ke mereka. Kami mengharapkan kontribusi seperti apa. Karena butuh spesifik. Nah, ini juga. Dan kita kadang-kadang membuat kebijakan tadi, masalah flexibility, masalah tujuan perusahaan, kita selalu menggunakan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, mereka beda kebiasaan. Nah, ini harus kita sesuaikan nih kebijakan-kebijakan. Tadi misalnya, mereka lebih suka berpakaian casual, mereka lebih suka komunikasi menggunakan eh, device atau platform. Komunikasi mereka adalah pengennya ketemu. Mereka tuh senang loh ketemu dengan para atasan itu, apalagi itu para board of director tuh senang mereka. Mereka bertemu dengan orang hebat di perusahaan itu dia sangat-sangat senang. Artinya kita sebagai atasan ya harus turun menyapa mereka karena mereka lebih senang diapresiasi gitu. Nah itu jadi gap yang paling besar menurut saya ya cuma dua di sana. Satu adalah kita tidak menjelaskan ekspektasi kita kepada mereka. Nah, berarti kalau tidak menjelaskan bicara adalah masalah komunikasi sebenarnya. Artinya Gen Z ini kekuatannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka secara individu. Jadi kita harus melakukan mereka tuh secara individual banget nih. Tidak bisa lagi masif seperti dulu. Kita melakukan apel pagi, semuanya kumpul, kita berikan arahan, selesai tuh zaman dulu. Sekarang nggak bisa. Harus one on one, terus menerus. Nah ini butuh butuh apa? Butuh teman-teman atasan ini butuh apa? Butuh waktu luang untuk mengetahui persis apa anak buah kita, tim kita. Sehingga Gen Z ini betul-betul butuh sentuhan humanisnya butuh disentuh gitu. Ini gapnya di sana. Cara memperlakukan aja nih Mbak memang. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjelaskan ekspektasi tadi, dan bagaimana kita mengenali mereka secara personal. Itu yang Jadi menurut kuncinya saya memang dasarnya itu. manajemen yang personalize ya, Coach Betul, Rico ya. betul banget. Kalau kita lihat, boleh di-share, Coach Rico juga nih ada Talentana-nya. Ini salah satu tools yang em, biasanya sering dipakai untuk kita bisa tahu bagaimana kita betul-betul bisa memanage orang secara personalized. What do they like? What apa sih yang mereka nggak suka gitu ya. Kemudian apa ekspektasi mereka? Biasanya itu bisa tertuang dari si Talentana itu sendiri. Boleh di full screen. Jadi kalau misalkan nih Coach Rico sendiri, contoh ya Coach Rico yang artikulatif, saya membayangkan misalkan Coach Rico adalah seorang Gen Z gitu ya. Hmm. Coach Rico ini misalkan ini bukan Coach Rico, tapi Coach Rico ada Gen Z yang punya talent DNA seperti ini. Dia artikulatif, dia orang yang mungkin senang untuk menyampaikan gitu ya ide-ide terusnya otoritatif, dia clear black and white. Apa yang salah, apa yang betul. Dia aversif, dia mau memitigasi resiko, tapi di satu sisi kolaborator, suka mengumpulkan orang-orang gitu ya dan kompetitif, ingin selalu memberi yang terbaik, kontemplatif, merentungkan makna, why,
why am I given this? What does this all mean? Kemudian juga kontekstual, tapi belajar dari referensi masa lampau. Dan convincing, dan ketika punya ide itu, ingin orang mendengarkan, dan juga tahu apa sih yang menjadi idenya dan nggak suka kalau dipatahin gitu ya. Decisive, punya keputusan yang kuat, dan juga 10-nya developer ingin orang lain berkembang. Kira-kira kalau Coach Rico memanage Rico Junior nih, misalkan ini adalah Rico versi Gen Z, gitu ya, Nah, akan memanage-nya seperti apa? Bagaimana sih bentuk si personalized management itu? kalau saya bertemu Gen Z yang punya karakter atau talent seperti ini, otoritatif itu kalau dia strong dia otoritatif dan saya adalah otoritatif, itu akan bentrok pasti. Karena kan ada sesuatu pride, gitu kan? Otoritas itu kan masalah pride aja. Nah, masalah hitam putih. Kadang-kadang kita kalau udah kasih putih atau hitam itu mereka diskusinya panjang gitu kan. Nah, ini butuh butuh menyesuaikan diri. Nah, jadi kita kalau kompetitif, contoh kompetitif. Di saat kita atasannya kompetitif banget gitu, kan kita nggak boleh menang-menangan juga kepada anak-anak ini. Kita kasih mereka menang lah, nggak apa-apa. Kalau mereka biar mereka bahagia, biar mereka semangat. Kita juga jangan bersaing dengan anak buah kita gitu kan. Nah gitu. Hmm. Eh, Masalah kontemplatif kan kita selalu orang berpikir bagaimana apa sih makna dari semua ini segala macamnya, apa yang harus kita ambil pelajarannya. Kan kita berpikir ke secara individu kan. Nah, kalau di kontemplatif, kalau kita ketemu orang-orang ini, ya kita harus nyambung nih ngobrolnya gitu. Kita tanya, Hmm. apa nih makna yang kamu dapat pelajari dari kejadian apa gitu. Kita diskusi di situ. Iya. Jadi sebenarnya kita lebih suka diskusi karena kita ngerti karakternya. Contoh misalnya, dia seorang kolaborator. Kita butuh buat project, butuh orang yang seperti itu. Kita tanya, menurut kamu bagaimana nih untuk bisa mengajak teman-teman dalam mengerjakan project ini? Apa yang ide-ide kamu untuk bisa mengkolaborasikan itu? Dia pasti keluar gitu ide-idenya. Nah, kalau kita ngerti karakter mereka masing-masing, kita bisa memanfaatkan kekuatan mereka ini untuk menyelesaikan tugas yang bisa bisa mereka lakukan dengan baik. Kompetitif kan juga gitu. Di saat mereka kompetitifnya tinggi, ya kita panggil mereka kumpulin. Ini ada project, datanya ini kita harus mencapai yang terbaik. Oke, apa idemu untuk bisa menang? Kan kata-kata kita kompetitif kan, bagaimana bisa menang gitu kan? Kalau kolaborator, bagaimana Hmm. kita bisa mengkolaborasikan ini semua? Kalau otoritatif, bagaimana? Apa yang kamu bisa putuskan gitu dari ini? Apa putusanmu? Kalau artikulatif, coba kamu apa definisi ini semua? Apa yang bisa kamu eh, jelaskan dari ini? Jadi kita bisa mengajak diskusi dengan mereka dengan bertanya sesuai dengan kompetensi atau karakter atau talent mereka. Ini kata kuncinya Hmm. untuk mereka bisa ter enabler bahasanya ya. Bisa teraktivasi lah Hmm. semua kemampuan mereka itu. Karena kita ngerti Hmm. kekuatan mereka dan kita ngerti kata kuncinya bagaimana menghidupkan itu. Di saat kita butuh kompetitif, ya kita tanya, kita punya deadline yang ketat, kita harus menang, tantangannya besar, apa idemu untuk kita bisa menang? Gitu kan? Kalau kita lagi butuh kolaboratif, kita butuh kerjasama yang solid dengan semua tim, kita punya proyek yang menantang. Menurut kamu bagaimana ide-ide untuk bisa mengkolaborasikan ini semua? Itu kata kunci dalam kita berdiskusi dengan mereka kalau kita mengerti secara personal anak-anak ini. Gitu. Hmm. Coba Mbak Mamel bayangkan kalau ada atasan yang ngerti persis kita dan kata kunci kata ini hidup terus, kita pasti lebih semangat. Atasanku tahu ya apa yang gue inginkan. Atasanku ngerti ya apa yang aku harapkan ke tantangan apa. Karena kata kunci itu ada di talenta mereka. Kita harus hidupkan itu gitu. Seperti itu sih Pak Mel. Ja- Keuntungan kita Jadi ngerti tools ini tuh personal. bisa menjadi shortcut ya untuk para Betul. team leaders ya. Untuk kita tahu, jadi kalau aku bisa rangkum, jadi untuk tahu kata kunci masing-masing orang gitu ya. Betul. Dan sesuai Oke, dengan that's a good. tugas apa yang kita harapkan gitu kan. Ini kontekstual nih. Iya. Saya di sebagai Riko yang kontekstual tuh ini konteksnya apa? Harus sesuai dengan mereka masing-masing gitu. Hmm. Sesuaikan dengan Wah, konteksnya mereka gitu. amazing sih. Kebayang kalau anak buahnya Coach Rico tuh semuanya pasti merasa kayak sangat dilibatkan gitu ya, merasa sangat Iya. kayak didengar gitu. Nah, inilah Nah, yang kalau buat, akhirnya, Heeh. Mak Mer, Iya, inilah iya yang akhirnya silakan. seolah-olah anak buah kita itu loyal kepada kita. Seolah-olah loyal ke Hmm. kita. Padahal mereka harusnya loyal kepada apa yang mereka kerjakan. Loyal kepada visi dan tujuan mereka dulu nih, loyal. Nah, mereka kan loyal kepada atasan gara-gara diperlakukan seperti ini gitu.
Nanti teman-teman kalau yang punya staff atau anak buah yang merasa loyal itu, coba tanya apa yang membuat mereka loyal. Mereka merasa terbantu di dalam pengembangan diri mereka, atau mereka terbantu menemukan siapa mereka sebenarnya, potensi apa. Sebenarnya itu. Nah, ini bisa Hmm. membuat kita menjadi atasan yang berkontribusi untuk melakukan pengembangan tim kita sebenarnya. Itu sih Mbak Mama. Hmm. Nggak ada lagi tuh nanti peribahasa people join company but leaves manager ya. Malahan people join company and stay because of their manager. Yes, sekarang kan kebanyakan, salah satu alasan banyak orang resign di perusahaan adalah atasan, leadernya. Iya. Kebanyakan orang resign itu karena lingkungannya tidak nyaman, kedua tidak ada kesempatan berkembang, dan yang paling banyak alasan mereka resign adalah kebanyakan ya, atasan yang tidak memahami ekspektasi mereka atau tidak nyambung lah. Seperti itu. Nah, kalau kita Hmm. sebagai atasan mengerti persis tim kita, pasti nyambung itu. Nah, akhirnya membuat atasan susah juga untuk seandainya ya kalau pengen terjun dini itu susah ini meninggalkan tim yang solid ini gitu. Gitu Mbak Mel. Wah, keren banget Coach Rico. Jadi ini di penghujung sesi kita hari ini, kayaknya diskusinya seru banget. Saya aja nggak mau udahan sebetulnya. Kalau waktunya tidak seterbatas ini, kita pengen undang Coach Rico lagi di Siap, siap. sesi-sesi berikutnya. Tapi mungkin untuk para audiens di luar sana yang pengen tahu mengenai tools-nya ataupun ingin belajar gimana caranya jadi leader yang efektif, em, bagaimana kita bisa mentransformasi para tim kita di saat kitanya pun bertransformasi gitu ya, menghadapi Gen Z yang baru datang ke dunia kerja. Boleh scan QR berikut untuk bisa tahu tentang infonya. Ini hanya tentang trainingnya, tapi bisa scan QR untuk bisa tahu tentang talent DNA ataupun ngobrol lebih lanjut dengan para konsultan kami dan para senior expert kami. Jadi kalau dari kami, terima kasih banyak Coach Rico sudah hadir di sesi kali ini. Jangan bosan untuk diundang ke Behind the Suit, karena kalau menurut saya percakapan ini belum berakhir. Masih banyak lagi yang hot-hot topik di luar sana yang seru-seru juga. Dan hari ini mungkin sedikit merangkum, kita belajar dari Coach Rico bagaimana betul-betul memanage Gen Z, tapi juga bukan hanya memanage mereka, tapi mengembangkan mereka betul-betul berkontribusi ke organisasi and really enjoy what they do. Mungkin dari Coach Rico ada kalimat akhir untuk pesan-pesan untuk para leaders di luar sana juga. Siap. Sebenarnya kalau kita nonton YouTube tadi, itu seru juga. Jangan sampai antar generasi berperang, akhirnya tidak bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Ini bukan Hmm. masalah generasi, ini masalah bagaimana perspektif kita, cara kita melihat sesuatu itu apa sebenarnya problem kita. Ternyata problem kita itu adalah kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap banyak eh, situasi atau kondisi kepada orang-orang yang kita anggap tidak sesuai dengan kita. Artinya, kita sebagai atasan kita harus mulai turun calling down, memahami apa sebenarnya yang diharapkan oleh generasi-generasi ini. Semua generasi punya tantangan masing-masing, semua generasi itu terdevelop situasi dan kontekstualnya berbeda-beda. Zaman baby boomers mungkin terdevelop karena mereka di zaman perang susah ya, mereka begitu. Dan kita Gen Z ini memang di generasi-generasi kita sebagai tanda kutip dari orang tua mereka memang kondisi sedang sudah tanda kutip sudah ekonominya sudah menengah ke atas. Akhirnya mereka punya pengetahuan, punya knowledge, mereka pintar-pintar semua dan mereka punya ekspektasi. Jangan sampai kita mendidik mereka sesuai dengan zaman kita dulu. Jadi sesuaikan dengan konteksnya, zamannya mereka, pahami kebiasaan mereka, komunikasi sesuai dengan personal mereka masing-masing, kepribadian mereka masing-masing. Itu paling penting. Semua pekerjaan pasti punya target, pasti punya tantangannya. Semua generasi pasti punya jalan keluar untuk menyelesaikannya. Mungkin di zaman ini, sesuai dengan generasi ini, mereka lah sebagai leader untuk mencari solusi-solusi yang ada di dalam company kita. Berikan mereka kesempatan untuk ekspor diri mereka, kompetensi mereka, agar mereka bisa menemukan jati diri mereka sebenarnya dan mereka bisa mengatasi seluruh tantangan-tantangan masa depan. Karena mereka lah masa depan perusahaan gitu. Mereka adalah masa depan bangsa. Jadi kasih kesempatan mereka untuk belajar dan mengerti bagaimana bisa berkontribusi terhadap perusahaan atau terhadap bangsa ini gitu. Itu Mbak Farah, dari saya terakhir.
Wow, amazing. Thank you so much, Coach Rico, atas semua ilmu yang di-sharing di kita hari ini. Semoga jadi keberkahan untuk Coach Rico dan juga Amin, semua para amin. audiens yang hadir, ilmu-ilmunya. So, for all the talented people, cannot wait to see you again di Behind the Suit next time, next week, next Friday. Nantikan kembali di Jumat pagi, minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.